Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, saya Nur Halimah, mahasiswa PPG kelas MI BAT 4 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031174096. Pada hari ini, kami tanggal 15 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MIPUI Cigadog kelas 5 dengan materi keberagaman budaya Indonesia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sekarang Ibu akan mengabsen dulu kehadiran ya. Andi Nur Aini, Bilqis Aulia, Hadir. Dewi Sapitri, Itza Ibrahim, Hadir. Yusri. Hadir. Alhamdulillah ya, pertemuan sekarang semuanya hadir. Hadir. Kita akan mempelajari tentang pendidikan Pancasila keragaman budaya Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, kita dapat yang pertama bisa mengidentifikasi bentuk keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, menjelaskan pentingnya menghargai keragaman. Yang ketiga, menunjukkan sikap menghargai keragaman. Antara kalian siapa yang pernah melihat tarian adat dari daerah lain? Saya, Bu. Coba sebutkan, Andin. Tari Jaipong dari Sunda. Ya, tepuk tangan. Terus siapa lagi? Siapa lagi, kan banyak, Di? Saya, Bu. Apa? Dari mana? Dari Piring dari Aceh. Tepuk tangan. Baiklah, anak-anak, sekarang Ibu mempunyai video. Sekarang kalian simak baik-baik ya. Adik, selamat datang di pelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia. Yuk kita mulai perjalanan kita. Kita akan belajar beberapa budaya yang ada di Indonesia, antara lain rumah adat, tarian adat, pakaian adat, upacara adat, dan juga alat musik daerah. Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam karena Indonesia memiliki 1.300 suku bangsa yang terdapat dalam 38 provinsi. Wah, banyak sekali ya. Dan juga Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan karena terdapat 17.504 pulau loh. Namun terdapat pulau terbesarnya yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Saat ini kita masuk di budaya rumah adat. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang mencerminkan identitas dan budaya suatu suku atau daerah. Rumah adat tidak hanya tempat tinggal, tetapi juga memiliki nilai filosofi, simbolis, dan fungsi sebagai pusat kegiatan adat. Contoh dari rumah adat yaitu rumah Baduy dari Provinsi Banten, rumah kebaya dari Provinsi DKI Jakarta, rumah Kasukuhan dari Provinsi Jawa Barat, rumah Joglo dari Provinsi Jawa Tengah, dan rumah Joglo dari Provinsi Jawa Timur. Budaya selanjutnya yang kita pelajari yaitu pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian tradisional yang dipakai oleh masyarakat di suatu daerah. Pakaian adat biasanya digunakan dalam acara-acara tertentu seperti adat, perayaan, dan pernikahan. Setiap pakaian adat memiliki desain, warna, dan makna yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan tradisi daerah tersebut. Contoh dari pakaian adat yaitu baju polos dari Sumatera Utara,
7 kurung dari Provinsi Riau, 7 gundukan doang dari Provinsi Sumatera. Menyimak video tadi, sekarang kita akan menyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Kita menyimak video tadi, Ibu akan memberikan pertanyaan pada kalian, mengapa Indonesia mempunyai banyak budaya? Siapa yang tahu? Ayo, coba Andin jawab pertanyaannya. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku. Tepuk tangan. Baiklah, setelah kita menonton video tadi, Ibu akan membagikan kelompok ya. Siap? Siap. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Setelah dibagikan kelompok, Ibu akan membagikan lembar LKPD. Ya? Baiklah, Ibu akan membagikan lembar LKPD-nya. Lihat caranya, Ibu akan menjelaskan cara mengisinya. Yang pertama, kalian mengisi nama kelompok, terus kalian mengisi siapa saja nama kelompok kalian ya. Yang kedua, mengisi kelompok. Kelompok 1 di checklist yang 1, kelompok 2 di checklist yang 2, dan kelompok 3 di checklist yang 3. Mengerti? Terus lembar yang kedua, di sini LKPD ada 2 lembar. Lembar yang pertama sama semua, lembar yang kedua beda ya. Kelompok 2 nanti beda-beda di sini. Nanti kalian tanyakan bila ada yang tidak mengerti sama Ibu ya. Ngerti? Lalu mengerjakan LKPD, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu budaya ya. Kalian perhatikan, simak baik-baik. Apa itu budaya? Budaya adalah cipta rasa dan karsa manusia dalam kehidupan sehari-hari. Budaya mencakup bahasa, adat, seni, dan pakaian adat, rumah adat, dan makanan khas. Setiap daerah punya budaya yang berbeda-beda, dan semua adalah bangsa yang harus dijaga bersama-sama. Keragaman budaya ada beberapa macam. Yang pertama, tarian tradisional. Yang kedua, rumah adat. Yang ketiga, pakaian adat. Yang keempat, senjata tradisional. Yang keempat, alat musik. Yang kelima, upacara adat. Selanjutnya ada contoh tarian Indonesia. Tarian Indonesia. Yang pertama, tari saman dari Aceh. Tari saman berasal dari Aceh. Tarian dilakukan oleh banyak penari atau duduk berbaris rapi. Gerakannya cepat dan kompak. Tari ini menunjukkan kerjasama, kekompakan, serta semangat persatuan kebersamaan dan masyarakat Aceh. Yang kedua ada tari reog. Tari reog berasal dari Jawa Tengah. Reog Ponorogo adalah kesenian tradisional. Atau setelah Ibu menerangkan materi tadi, kalian ada yang perlu ditanyakan?
Berarti kalian sudah mengerti ya. Sekarang kalian bisa mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan tadi. Silakan kalian kerjasama, diskusi bersama kelompok masing-masing. Ibu waktu kasih 10 menit. Silakan. Ya, Bos. Sebelum kita presentasi, kita melakukan ice breaking dulu yuk. Siap? Yuk, berdiri semuanya. Ibu akan menjelaskan aturan mainnya. Kalau Ibu menyebutkan nama tarian, kalian menjawab nama daerah. Mengerti? Kalau yang bisa jawab bisa duduk, kalau yang tidak bisa jawab tetap berdiri. Mengerti? Kita mulai ya permainannya, konsentrasi. Tari Saman. Aku, Bu. Aceh, Andin duduk. Tari Reog. Jawa Tengah, Jawa Timur. Duduk. Tari Jaipong. Aku, Bu. Apa? Bisa duduk. Tari Tortor. Sumatera Utara. Duduk. Tari Kecak. Bali. Duduk. Tepuk tangan yang bisa jawab. Silakan duduk. Baiklah, sekarang kita akan membacakan hasil diskusi kelompok kalian. Sekarang ke depan akan Ibu suruh membacakan hasil kelompok diskusi tadi, hanya 2 kelompok saja, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok yang 2 kelompok lagi, Ibu akan suruh membacakan minggu depan karena waktunya tidak akan cukup. Sekarang kelompok 1, siapa yang akan mewakili kelompoknya? Silakan maju ke depan untuk membacakan hasil kelompoknya. Silakan maju ke depan. Yang lainnya silakan memperhatikan karena akan ada pertanyaan. Silakan maju ke depan, Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang alat musik tradisional Indonesia.
1. Sebutkan minimal 7 rumah adat Indonesia dan asal daerahnya. Penjelasan. Indonesia memiliki banyak alat musik tradisional yang unik dari berbagai daerah. Setiap alat musik memiliki ciri khas dan cara memainkan yang berbeda. Angklung dari Jawa Barat terbuat dari bambu. Sasando dari NTT terbuat dari daun lontar. Gamelan dari Jawa Tengah terbuat dari logam. Kolintang dari Sulawesi Utara terbuat dari kayu. Pipa dari Papua berbentuk gendang. Gambus dari Sumatera mirip gitar. Dan rebab dari Jawa menggunakan busa seperti biola. 2. Pilih satu tarian favorit kelompok kalian. Penjelasan. Alat musik favorit kelompok kami adalah angklung karena terbuat dari bambu dan berbunyi saat digoyangkan. Angklung memiliki suara yang merdu dan lembut. Bentuknya unik dengan susunan tabung bambu yang digantung. Cara memainkannya sangat mudah, cukup digoyangkan saja. Angklung bahkan sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada tahun 2010. 3. Tuliskan 3 cara untuk menghargai keragaman budaya Indonesia. Penjelasan. Untuk melestarikan alat musik tradisional, kita bisa melakukan beberapa cara, yaitu pertama, kita bisa belajar memainkan alat musik tradisional di sanggar seni atau mengikuti ekstrakurikuler musik daerah di sekolah. Kedua, kita bisa menggunakan alat musik tradisional untuk mengiringi acara-acara sekolah seperti pentas seni, upacara bendera, atau lomba kesenian. Ketiga, kita bisa memperkenalkan alat musik tradisional kepada teman-teman dengan cara membuat video, postingan di media sosial, atau melakukan presentasi seperti ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Oh, langsung. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum, saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah angklung bisa dimainkan oleh musik modern? Ya, angklung bisa dimainkan untuk lagu modern seperti lagu pop, lagu daerah, bahkan lagu internasional. Bahkan ada grup angklung yang memainkan lagu-lagu pop dan lagu barat. Gimana, Andin? Puas dengan jawabannya? Tepuk tangan. Terima kasih anak-anak atas pertanyaan dan jawaban kalian. Itu sangat bagus sekali. Dan anak-anak dari kegiatan ini kita belajar bahwa budaya itu sangat berharga dalam mengenai dan menghargai budaya. Menghargai budaya daerah lain. Berarti kita sudah menunjukkan cinta kepada bangsa Indonesia. Ibu sangat menghargai usaha setiap kelompok kalian. Hari ini sudah menjadi ahli kecil bidang
budaya masing-masing. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan mengajak kalian refleksi dulu. Kalian senang dengan pelajaran hari ini? Senang. Baiklah, Ibu akan memberikan pertanyaan pada kalian. Simak dengan baik ya. Apa yang kalian pelajari hari ini tentang keberagaman budaya? Siapa yang tahu? Apa Bilqis? Indonesia sangat kaya dengan budayanya. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Tepuk tangan. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang manfaat keragaman budaya. Kalian perhatikan dan simak baik-baik. Ya. Manfaat keragaman budaya yang pertama adalah memperkaya kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, menarik wisatawan dari berbagai negara. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, menjadi identitas jati diri dari bangsa. Yang kelima, memupuk rasa toleransi dan saling menghargai. Selanjutnya, sikap menghargai keragaman. Yang pertama, mempelajari budaya daerah sendiri dan daerah lain. Yang kedua, tidak merendahkan atau menjelek-jelekkan budaya daerah lain. Yang ketiga, ikut melestarikan budaya melalui berbagai cara. Yang keempat, menghormati kebiasaan tradisi daerah lain. Yang kelima, bangga dengan keberagaman bangsa Indonesia. Yang keenam, ikut serta dalam kegiatan budaya di sekolah dan lingkungan. Yang ketujuh, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan budaya daerah. Selanjutnya, hubungan keragaman budaya dengan Pancasila. Keragaman budaya Indonesia sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga, Persatuan Indonesia. Meskipun berbeda budaya, kita tetap satu bangsa Indonesia. Keragaman memperkuat persatuan, bukan memecah belah Bhinneka Tunggal Ika atau membeda-bedakan, tetapi tetap satu. Yang selanjutnya, cara kita melestarikan budaya. Yang pertama, belajar tarian, musik atau bahasa daerah. Yang kedua, menggunakan produk budaya lokal. Yang ketiga, mengikuti upacara adat dengan hikmat. Yang keempat, mendokumentasikan budaya melalui foto atau video. Yang kelima, memperkenalkan budaya kepada teman dari daerah lain ya. Yang keenam, mengunjungi museum atau tempat bersejarah. Yang ketujuh, membaca buku tentang budaya Indonesia. Selanjutnya, kesimpulannya dari materi tadi. Yang pertama, Indonesia kaya akan budaya. Yang pertama, Indonesia memiliki beragam budaya dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, setiap daerah memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, keragaman budaya Indonesia meliputi tarian, rumah adat, alat musik, pakaian adat,
senjata tradisional, dan upacara adat. Yang kedua, keragaman adalah kekuatan. Yang pertama, keragaman budaya membuat Indonesia istimewa dan unik. Perbedaan budaya bukan untuk mempertentangkan, tetapi untuk saling melengkapi. Selanjutnya, dari perbedaan kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, tanggung jawab kita bersama apa saja? Yang pertama, setiap warga Indonesia memiliki tanggung jawab atau melestarikan budaya. Yang kedua, kita harus berbangga dengan budaya Indonesia kita dan menghargai budaya Indonesia, budaya lainnya. Yang selanjutnya, mulai dari hal kecil, belajar mempraktikkan dan memperkenalkan budaya kepada orang lain. Baiklah, Ibu akan memberikan soal. Sejauh mana kalian memperhatikan materi tadi? Ibu akan memberikan soal pilihan ganda sebanyak 5 soal. Ibu kasih waktu 5 menit. Ibu bagikan soalnya. Sekarang kalian silakan isi dengan baik dan cermat tentang materi tadi. Ada yang sudah belum? Belum. Waktunya sudah habis, silakan soalnya kumpulkan kembali. Mungkin materi hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Nanti Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah. Silakan untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.